Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Di saat hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, di saat ini Tuhan kami mau datang bersyukur kepada Bapa. Engkau bukalah setiap kami. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami mau merendahkan setiap hati kami. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan di sepanjang hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di saat pagi yang indah ini, kami mau memuji, memuliakan nama Bapa. Urapilah kami semua, sehingga setiap puji-puji penyembahan kami dapat berkenang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, Ku percaya. amin Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya Tuhan, kami datang ke hadapan Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan di sini, ku percaya Kau, amin Tuhan, amin. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Engkau yang sembah, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau baik dan sempurna, Engkau yang layak disembah, Engkau Allah yang setia. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami begitu bersembunyi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih. Katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin Tuhan. Ajaib perkasa Tuhan, perbuatan begitu sempurna di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di saat ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi berkat baik kehidupan kami bagi siapapun saja Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan. Kami datang di hadapan di hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Urapilah Roh Kudus-Mu, biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga puji-pujian kami dapat menyenangkan setiap kehidupan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Siapa kita sekali lagi, shalom. Ada sukacita di hari ini? Luar biasa. Tentunya kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Sebab Dia baik bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Yes. Haleluya, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. 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 Haleluya. Yes. Amin. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang bertugas di mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang minggu, di saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapilah kami semua, sehingga setiap persembahan kami yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir. Berkat Tuhan, berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya dalam hidupku. Mengalir di dalam hidupku, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Nya dapat berkenan di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tahu banyak persoalan, banyak pergumulan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang selalu setia, Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena Tuhan yang kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Terima kasih Yesus. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Terima kasih Yesus, Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandangku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa, padamu-Nya kami berserah dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya boleh datang di hadapan hadirat Tuhan dan kita bersama-sama sangat merindukan Tuhan melalui kuasa firman yang akan kita dengar bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau melalui doa pujian, penyembahan, bahkan saat ini waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami, firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semuanya bersuka cita pada saat ini, amin. Ya, diharapkan kita semuanya boleh sehat, keluarga kita sehat, dan kita semuanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Baik, firman Tuhan saat ini yang akan saya sampaikan diberi tema keluarga yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keluarga yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari yang kita jalani sekarang ini, sadar atau tidak sadar, hidup manusia itu dipimpin oleh beberapa hal. Yang pertama, ada orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, oleh kuasa firman dan rohnya. Itu adalah orang yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, selalu percaya bahwa firman Tuhan, tuntunan Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus dalam hidup sehari-hari menjadi sangat penting, dan orang itu adalah orang yang sudah merasakan betapa luar biasanya hidup dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, dipimpin oleh diri sendiri. Semua yang dilakukan, dikerjakan dalam hidup sehari-hari, saudaraku tidak perlu mempertimbangkan kata Tuhan, kata orang lain, dan seterusnya, tetapi orang ini adalah orang yang sangat percaya diri, dan dia terjebak dengan apa? Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, mengandalkan pengalamannya sendiri, mengandalkan ilmunya sendiri, bahkan mengandalkan hartanya sendiri. Ini bahaya sekali saudaraku kalau orang hidupnya demikian. Karena kita berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, orang yang hidup dipimpin orang lain. Hidupnya selalu menurut kata orang lain. Kata Tuhan tidak dihiraukan,
potensi dirinya juga dilupakan, dia selalu mendengarkan, mentaati apa yang dikatakan oleh orang lain. Akibatnya dia sendiri tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, karena maju mundurnya hidup dalam dirinya itu bergantung dengan kata-kata orang lain. Kalau ada orang memuji, kalau ada orang yang memberikan perhatian, kalau ada orang yang mengejek, mengolok, dia mudah terombang-ambing. Dia dipuji, hatinya besar kalau ada prestasi, tetapi dia akan kecil hati dan tawar hati pada saat tidak ada orang memuji dan tidak ada orang menghargai. Apalagi pada saat dia dicela, dihina, direndahkan, maka dia tidak punya kekuatan apa-apa. Saudaraku, yang berikutnya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh keadaan. Orang seperti ini adalah orang yang hidup tergantung situasi dan kondisi. Kalau keadaannya baik, dia senang, berbuat baik. Tapi kalau keadaannya buruk, dia susah, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya percaya Tuhan rindu saudara menempati urutan pertama, yaitu hidup dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akan sama-sama belajar, saudaraku, tentang 3 ciri keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berharap kita semuanya, keluarga kita memiliki 3 ciri ini. Kalau 3 ciri ini ada dalam hidup kita, saya percaya saudara adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau belum ada pada kita, mari kita berubah, tinggalkan pola pikir, pola hidup, cara yang salah, ayo kita kembali kepada Tuhan, agar Bapak Ibu Saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Ciri yang pertama, saudaraku, ciri keluarga yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan. Ciri yang pertama, mengikuti keinginan roh. Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara perhatikan di sini. Kalau disimpulkan dari 4 pimpinan dalam hidup yang tadi saya sampaikan, pimpinan Roh Kudus, pimpinan diri sendiri, pimpinan orang lain maupun keadaan, itu sebetulnya kalau disingkat itu hanya menjadi 2. Dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh kedagingan kita. Kalau dipimpin oleh Tuhan, maka hidupnya berkenan kepada Tuhan dan saya percaya pasti mendapatkan kasih karunia tuntunan dan berkat Tuhan. Tetapi kalau hidup di dalam daging, saudaraku, hidup manusia itu hanya ada penderitaan demi penderitaan. Bukan masalah miskin dan kaya, tetapi masalahnya orang itu tidak bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita melihat keinginan Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, memberi diri dipimpin oleh roh, ini sebuah langkah atau sebuah keputusan yang dirindukan oleh Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Roh Kudus akan memimpin hidup seseorang kalau orang itu memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya dengan sukacita, dengan berserah. Dia berkata, mari Roh Kudus, tuntun hidupku, tuntun keluargaku, tuntun suami, tuntun istri, tuntun anak-anak dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menjadi pemimpin. Firman dan Roh Kudus bekerja memimpin hidup kami, keluarga kami.
Barang siapa memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan dia tidak berada di bawah hukum Taurat. Artinya apa saudaraku? Di dalam kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus ada kemerdekaan, ada kekuatan, ada kemenangan. Hidupnya tidak lagi terikat oleh apapun karena kuasa Roh Kudus. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan terus hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Karena dia sudah tidak perlu lagi terkondisikan dengan situasi dan keadaan. Dan dia tidak perlu pendapat siapapun karena pendapat firman Tuhan dan Roh Kudus yang didengar, diterima, dipegang, dipercayainya. Itu kebenarannya itu adalah kebenaran universal. Dimanapun saudara dan saya berada, kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dan hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka tidak ada hukum manapun yang menentang orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita perhatikan kembali saudaraku di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan di sini, deretan perbuatan daging atau hawa nafsu manusia itu begitu panjang. Perseteruan, percidraan, iri hati, amarah, percabulan dan lain sebagainya. Ini digolongkan dengan perbuatan daging, yaitu orang-orang yang tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Tetapi saudaraku, kalau saudara dan saya hidup menurut roh, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, pimpinan firman Tuhan yang mengendalikan, yang mengarahkan hidup kita, maka saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang baik. Karena apa? Bagian dalam kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudaraku, karena itu mari kita mau belajar setiap hari membuka hati, agar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, agar firman Tuhan yang kita dengar di hari-hari di mana kita boleh mendengar firman Tuhan, hari ibadah yang ada, firman Tuhan itu boleh hidup, boleh memberkati kita sekalian. Karena pada roh ada nafasnya Allah yang bekerja, menuntun, membimbing hidup kita. Karena itu setiap hari berikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu contoh mengawali hari hidup kita, setiap pagi kita berdoa dan kita berkata kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini keluarga kami mohon Engkau yang menuntun, membimbing, Roh Kudus mengurapi, memberi hikmat agar setiap kata-kata, perbuatan, bahkan setiap keputusan yang ada, setiap pekerjaan yang kami lakukan, semuanya boleh berlangsung dengan baik karena perlindungan Tuhan, karena hikmat Tuhan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupku. Saudaraku, ini sebuah doa yang setiap hari kita boleh lakukan supaya Roh Kudus dengan leluasa boleh menuntun, membimbing hidup kita sekalian. Jadi ciri yang pertama, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengikuti keinginan Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah roh, yaitu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba saudara perhatikan, kalau hidup kita dipimpin roh, yaitu Roh Kudus, roh Allah, maka kita akan menghasilkan yang namanya buah roh.
Buah roh ini adalah karakter Kristus yang ada pada Kristus. Karena Kristus itu diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada buah-buah roh, baik yang berdampak untuk dirinya maupun berdampak untuk pelayanannya. Buah roh lebih mengacu kepada integritas, kepada karakter, kepada kepribadian orang percaya. Saudara, karena itu buah roh dikatakan kasih. Seseorang bisa menyatakan kasih, tetapi menjadi kasih yang semu kalau tidak ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Ada sukacita, sukacitanya bisa sementara, sekali-kali, bahkan sangat jarang. Tetapi saudaraku, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, setiap hari kasih Allah itu mengalir. Setiap hari sukacita Tuhan mengalir dari dalam hati kita. Dikatakan ada aliran air hidup. Aliran air hidup itulah yang mengalirkan kasih. Aliran air hidup itulah yang mengalirkan sukacita, bahkan dikatakan damai sejahtera. Kemurahan, kelembutan, penguasaan diri. Hidupnya itu terkendali, terkontrol dengan kasih, dengan hikmat, dengan sukacita, dengan kekuatan. Saudara tahu bahwa kasih itu kekuatan. Sukacita itu kekuatan, kelemah lembutan itu kekuatan. Nah, ini orang yang hidup dipimpin oleh Roh, hidupnya benar-benar menurut Roh, menghasilkan buah Roh. Saudara tahu, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, mulai menghasilkan buah Roh, menjadi sebuah karakter orang percaya, maka Roh yang sama, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, memberikan karunia-karunia roh dalam hidup kita sekalian. Luar biasa, saudara. Karunia-karunia roh inilah yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Yang dijelaskan secara gamblang oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Markus 16 mulai ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya visi misi memberitakan Injil, dan apa hasilnya? Tuhan menyertai dia, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Kita bisa bayangkan orang yang sudah menerima Yesus, dia diurapi, dipenuhi Roh Kudus, dia menghasilkan buah roh, karena dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh. Karakternya diubahkan, sekarang dia berkobar-kobar masuk dalam sebuah pelayanan, dan pelayanan yang disertai oleh kuasa Tuhan. Dia sendiri menikmati apa arti bertobat, percaya, diurapi, dipenuhi, dan merasakan kuasa otoritas firman dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam ekonominya, dalam pendidikannya. Saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa merasakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin, itu terjadi dalam hidupnya. Karena itu bagi setiap orang yang diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidupnya tidak lagi menuruti keinginan daging. Sukacita dalam hidupnya itu, saudaraku, adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan tuntunan Allah, bimbingan Allah. Dia selalu taat, dan ketaatan itu menjadi sebuah sukacita di dalam hidupnya. Karena apa? Idola hidupnya itu sudah berubah. Idola hidupnya bukan manusia. Idola hidupnya bukan harta. Idola hidupnya bukan jabatan. Idola hidupnya adalah Yesus, firman-Nya, rencananya, tuntunannya, bimbingannya dalam hidup sehari-hari. Dia merasa terhormat kalau boleh taat. Dia merasa terhormat kalau bahkan bisa melayani. Dia merasa terhormat kalau bisa memberi. Dia merasa terhormat kalau bisa mempersembahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, berikan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah saudara juga boleh menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ciri yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jadi kalau kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dagingnya masih ada, hawa nafsunya masih ada, tetapi disalibkan. Kita tidak lagi memberikan ruang gerak untuk kedagingan kita. Hawa nafsu kita berkarya mengendalikan hidup kita. Karena itu pada waktu kita bertobat, kita percaya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ada sebuah kalimat yang sederhana yang mungkin juga saudara sudah pernah dengar. Kalimat itu berkata, aku yang kaku, yang sudah tidak laku, harus dipaku di kayu salib. Supaya apa? Kuasa Kristus, kuasa firman, kuasa Roh Kudus bisa berkarya, menuntun, membimbing dengan leluasa. Tidak lagi aku yang dominan, tetapi Tuhan Roh Kudus yang menuntun, membimbing hidup kita sekalian. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara setiap hari belajar, berdoa dan menyerahkan seluruh hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus, mulai hari-hari ini, saudara dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara, saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan menuntun, membimbing hidup saudara. Keluarga saudara akan berubah, anak-anak saudara akan berubah, ekonomi saudara-saudara akan berubah, pelayanan saudara akan berubah. Saudara akan melihat dahsyatnya, baiknya, luar biasanya Tuhan, karya Tuhan akan nampak dalam hidup kita sehari-hari. Saudara akan mengalami berkat yang terus naik bukan turun. Saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Saudara akan melihat hal-hal yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah timbul dalam hati. Semua yang disediakan oleh Allah, Allah akan berikan kepada kita. Orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Bapa kami di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami percaya hari-hari hidup kami terus akan mengikuti keinginan Roh. Kami mau menghasilkan buah Roh dan kami mau menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Kami percaya pergumulan hidup kami, Tuhan, semuanya akan teratasi dan kami boleh menjadi pribadi yang selalu hidup diwarnai dengan kemenangan demi kemenangan. Diberkati anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi punya masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, dan masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang rindu berdoa bersama-sama untuk minta pertolongan Tuhan karena masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh saudara, angkat tanganmu, buka hatimu, katakan ini aku Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka sedang menghadapi masalah sakit penyakit, mereka sedang menghadapi masalah ekonomi, mereka sedang menghadapi masalah keluarga, mereka sedang menghadapi masalah-masalah yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, atasnya berkat Tuhan turun, anugerah Tuhan limpah, sakit penyakit dan kelemahan ditolak, dipatahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit saat ini terima kesembuhan, terima mujizat, kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau saat ini. Engkau yang sedang menghadapi masalah keluarga, masalah suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan urapi, lembutkan hatinya, masing-masing dipenuhi dengan kasih Kristus, agar saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang bermasalah dengan ekonomi, Bapa diberkati hidupnya, keluarganya, usaha pekerjaannya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri acara ibadah ini. Kami percaya dari awal pertengahan hingga akhir Engkau sudah menuntun. Kami kembali akan beraktivitas dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Kami percaya roh damai sejahtera-Mu limpah dalam hidup kami semua. Kami membuka hati kami, mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.